Ya, baik. Eh, kita bahas mengenai material dielektrik, ya. Nah, berkaitan material dielektrik ada beberapa besaran penting yang terkait dengan sifat-sifat dielektrik itu. Yang pertama adalah permitivitas. Saya kira ini Anda sudah familiar, ya, sudah pernah mempelajari apa itu permitivitas. Epsilon, ya, itu berkaitan dengan sifat dielektrik, berkaitan dengan muatan, ya, penyimpanan muatan. Bahas kapasitor misalnya, yaitu maka sifat dielektrik sangat terkait dengan permitivitas. Yang kedua, konduktivitas. Ini sama dengan sifat yang pernah kita bahas pada konduktor. Hanya, ya, pada saat kita bicara dielektrik, maka konduktivitas ini tentu sangat kecil, karena elektrik yang bagus punya konduktivitas yang sangat kecil. Berbeda dengan konduktor, kita mencari konduktivitas yang setinggi-tingginya. Maka dalam dielektrik, kita mencari material dielektrik yang konduktivitasnya sekecil-kecilnya, bahkan kalau bisa 0. Kemudian tan delta, faktor Gerugi. Ketika dielektrik dipergunakan, maka tentu pada frekuensi yang tinggi misalnya akan ada polarisasi, ya. Kemudian itu konsekuensinya ada rugi-rugi, tangan delta. Maka kita ingin cari dielektrik yang tangan deltanya sekecil mungkin kalau aplikasi sebagai misalnya isolasi. Kemudian kekuatan dielektrik itu menggambarkan berapa medan listrik yang masih bisa ditanggung atau ditahan oleh material tersebut. Kemudian ada sifat-sifat khusus, sejumlah material dielektrik bisa dipergunakan sebagai sensor. Di samping material semikonduktor banyak aplikasinya untuk sensor, maka material dielektrik juga ada di antaranya bisa dipergunakan sebagai sensor. Nah, ini secara umum, ya, material dielektrik itu banyak dipergunakan. Pertama untuk dielektrik, misalnya pada kapasitor. Sebagai dielektrik, material dielektrik sebagai dielektrik itu adalah kaitannya dengan muatan tadi disebutkan. Maka kebanyakan di sini faktor yang terpentingnya adalah permitivitas. Jadi untuk aplikasi sebagai dielektrik, terutama pada kapasitor misalnya, maka epsilon R-nya itu penting sekali. Kemudian sebagai isolasi, ada peran tegangan tinggi, maka faktor-faktor yang pentingnya ya epsilon R penting, kekuatan dielektrik sangat penting, ya. Kemudian rugi-rugi dielektrik juga sangat penting. Maka nanti akan kita bahas itu. Dan aplikasi sebagai sensor. Nah, material dielektrik itu dalam fungsinya itu berkaitan dengan fenomena yang namanya polarisasi, yaitu pemisahan antara pusat muatan positif dan negatif pada material tersebut ketika berinteraksi dengan medan listrik. Dan itu ada kaitannya dengan konstanta dielektrik. Jadi polarisasi itu adalah fenomena separasi, pemisahan, ya, pusat-pusat muatan positif negatif, ya, terutama pada material yang memang mempunyai momen dipol elementer yang kecil-kecil. Ya, kemudian interaksi dengan medan luar, jadilah fenomena polarisasi. Nah, persamaan polarisasi, ya, ini saya kira nyambung ulang, ya, ketika Anda kuliah teori medan, saya kira sudah pernah kita bahas, bahwa polarisasi P itu ada hubungannya dengan E. E itu adalah medan listrik luar. Polarisasi adalah fenomena di dalam material. Nah, itu terkait dengan suatu besaran, ada epsilon 0, itu permitivitas ruang hampa, dan suseptibilitas elektrik. Ya, di mana suseptibilitas elektrik itu persamaannya adalah epsilon R-1. Ya, Anda lihat persamaan di paling bawah. Ya. Dan kemudian persamaan yang sudah sering kita bahas, yaitu ini. Ya. D sama dengan epsilon E, sama dengan epsilon 0 kalikan E ditambah P. Ini saya kira persamaan di teori medan sudah sangat Anda kenali, Anda pahami. Nah, kemudian di dalam material dielektrik itu kita mengenal sejumlah fenomena polarisasi, yang itu nanti berkaitan dengan bagaimana permitivitas kompleks dari material.
Maka polarisasi yang paling elementer, paling kecil adalah polarisasi elektronik. Ya. Itu terjadi ketika kita punya atom, di dalamnya ada inti atom yang muatannya positif. Ya. Kemudian ada muatan negatif elektron di sekitarnya ini. Ya, ini gambarnya mestinya konsentrik ya. Nah, ketika atom ya elektronnya berputar di sekelilingnya, maka pusat muatan positif dan negatif itu akan berada pada titik yang sama. Ya walaupun elektron berputar di sekitarnya, maka pusatnya itu pas pada pusat inti yang muatannya positif. Maka tidak ada separasi, tidak ada jarak. Nah, ketika diberi medan listrik, ya, medan listriknya katakanlah arah ke kanan begitu ya, maka terjadi pergeseran. Yang negatifnya ke sebelah kiri, positifnya ke sebelah kanan. Ada jarak X. Nah, pemisahan antara pusat muatan positif dan negatif dari inti dan elektron, nah itu dikenal dengan polarisasi. Nah, kalau polarisasi yang seperti ini, ya elementer sekali, karena elektron dan inti atom, maka kita kenal dengan polarisasi elektronik, terjadinya pada level elektron. Yang berikutnya polarisasi ionik. Ini polarisasi yang terjadi pada material-material yang punya ikatan ionik. Kita pernah bahas tempoh hari muatan ikatan ionik ya. Contohnya NaCl itu punya ikatan ionik antara Na+ dan Cl- itu terhubung dengan ikatan ionik. Maka ketika ada medan listrik terjadi separasi pusat muatan positif dan negatif. Maka polarisasi yang seperti ini kita kenal dengan polarisasi ionik karena terjadinya pada level ion. Nah, berikutnya ada polarisasi dipolar. Beberapa material punya dipol permanen. Ya, contohnya air, ya, atau HCl, ya, itu punya momen dipol. Nah, ketika tidak ada medan listrik, dipol-dipol itu arahnya acak, sehingga secara makro itu polarisasi totalnya 0. Tapi ketika diberi medan, ya, diberi medan E, contohnya medannya arah ke kanan ini, Anda lihat, maka dipol-dipol yang di atas ini akan diarahkan, cenderung ke arah kanan. Maka terjadilah orientasi dipol-dipol ya, yang memang sudah dimiliki oleh masing-masing tadi, itulah kita kenal dengan polarisasi dipolar. Ya, polarisasi dipolar itu adalah orientasi dipol karena adanya medan luar yang diberikan kepada material yang memang punya sifat dipolar. Dipolar ya. Nah, ada rumus tentang koefisien yang berhubungan dengan polarisasi dipolar itu adalah alfa 0 sama dengan 1/3 mu kuadrat per kT. Dengan demikian ini ada faktor T. Ya, faktor T itu adalah temperatur, maka polarisasi itu makin tinggi temperatur, maka polarisasinya akan semakin kecil. Kenapa? Karena keacakan dari dipol itu semakin sulit diarahkan. Nah, ini satu koefisien yang menggambarkan relasi antara tingkat polarisasi dipoler dengan temperatur. Dan yang terakhir ada polarisasi interfasial. Yaitu polarisasi akibat penumpukan muatan pada perbatasan yang bahan dielektriknya tidak homogen. Jadi kalau kita punya material berbeda, kemudian disambungkan, ada perbatasan, maka di perbatasan dimungkinkan ada penumpukan muatan, ada separasi muatan. Maka itu polarisasi interfasial. Namun secara umum, polarisasi yang banyak terjadi, yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Sedangkan yang keempat ini spesial hanya pada perbatasan dua material yang berbeda. Oleh karena itu, secara umum kita tuliskan polarisasi total itu adalah polarisasi elektronik, ditambah polarisasi ionik, ditambah polarisasi orientasi atau dipolar. Yang masing-masing punya konstanta yang berbeda-beda. Jadi misalnya PE, polarisasi elektronik itu alfa E, itu konstanta polarisasi untuk elektronik, kalikan N kalikan E. N itu adalah banyaknya atom. Atau kalau di I, N itu banyaknya ion. Ya. Kalau PO, orientasi tentunya banyaknya atom juga, yang atom dipolar tadi. Nah, ini contoh ya, beberapa material dengan berbagai jenis polarisasi. Contohnya gas argon atau argon cair. Maka
polarisasi yang terjadi pada argon itu adalah jenis elektronik. Permitivitasnya sangat kecil, ini mendekati ruang hampa ya untuk yang gas. Tapi ketika argon kita cairkan menjadi cair, ya, ada teknologi mencairkan ya, ada argon cair, maka sama sebenarnya fenomena polarisasi, cuma intensitasnya lebih tinggi, ya. Permitivitasnya lebih tinggi, ya. 1,53. Ini salah satu penyebabnya adalah ketika argon gas diubah menjadi cair, kerapatannya menjadi lebih tinggi. Jika ketika kembali ke sini, ya, maka yang berubah adalah N-nya, ya, kerapatan atom argonnya menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu PE-nya, ya, elektroniknya lebih tinggi. Ya. Jika kenaikan dari 1 menjadi 1,53 itu karena kerapatan dari atom argonnya menjadi sangat berubah, sangat tinggi. Silikon, ya, yang kita bahas pada material semikonduktor, ini polarisasinya juga elektronik. Permitivitasnya tinggi, 11,9. Berarti kerapatannya sangat tinggi. NaCl, CSCl itu adalah ionik, ya, karena dua-duanya adalah ion, polarisasinya ionik. Sedangkan air, ya, PVC, polyvinyl chloride, itu adalah material yang sifatnya dipolar. Maka polarisasi yang dominan adalah polarisasi dipolar. Ya. Sebenarnya material-material yang punya polarisasi dipolar itu, ya, dia juga punya polarisasi elektronik. Cuma yang dominannya adalah yang dipolar. Jadi ini yang digambarkan pada kolom terakhir ini adalah yang dominan. Nah, ini adalah gambaran, ya, pengaruh frekuensi dari polarisasi. Jadi kita gambarkan di sini, kita punya material elektrik, ya, ada dipol-dipol, kemudian kita beri medan, maka kalau medannya itu AC, tentunya dipol itu akan berinteraksi. Ya, gambar yang di depan tadi menggambarkannya adalah DC, jadi seolah-olah medannya konstan antara ke kanan begitu. Nah, kalau kita berikan AC, medannya bolak-balik, kanan kiri begitu ya. Maka dipol juga berinteraksi dengan medan yang bolak-balik itu. Ya. Nah, kemudian ada kondisi ekstrim. Maksudnya apa? Dipol itu kan punya ukuran. Ya. Kembali ke pada yang tadi, maka kita punya polarisasi dipolar. Ada polarisasi ionik, ada polarisasi elektronik. Kalau melihat ukurannya, maka ukuran dipolar itu paling besar. Karena molekul besar itu. Kemudian ionik lebih kecil sedikit, elektronik jauh lebih kecil karena levelnya atom atau elektron. Nah, oleh karena itu interaksi antara dipol, ya, dengan medan, ya, itu tergantung frekuensinya masing-masing. Nanti akan kita lihat, ya, kita lihat. Nah, ini adalah gambaran bagaimana fenomena polarisasi itu terkait dengan frekuensi. Mungkin belum jelas di sini, maka kelihatan jelas di sini. Ini jelas ya. Jadi kalau kita punya polarisasi yang 4 tadi, ini elektronik ada di sini, ionik ada di sini, orientasi di sini, interfasial di sini. Ya. Gampangnya begini. Kalau kita punya material, ya, yang punya polarisasi interfasial, berarti di sini. Maka polarisasi interfasial itu hanya terjadi pada frekuensi rendah, bahkan mendekati DC. Artinya apa? Kalau itu frekuensi kita naikkan, bahkan kondisi frekuensi biasa ya 50 Hz gitu ya, 50 Hz daerah sini ya, maka interfasial polarisasi itu tidak ada. Kenapa? Karena muatan-muatan pada perbatasan itu tidak bisa bereaksi. Seolah-olah tidak ada polarisasi. Begitu frekuensinya dinaikkan, nggak bisa ngikuti. Hilang dia. Nah, kalau frekuensi kita naikkan lagi, terjadilah daerah sini. Di polar itu terjadinya peaknya pada 10⁻⁶, kira-kira 1 MHz. Ya. Itu masih bisa. Jadi kalau polarisasi dipolar, frekuensi rendah bisa, frekuensi dinaikkan oke, sampai 1 MHz, itu masih oke. Tapi di atas itu hilang. Oleh karena itu, kalau kita punya frekuensi operasi, misalnya 100 MHz, 10⁻⁸ Hz, maka polarisasi dipolar hilang.
tidak dirasakan. Apalagi interfasial, tidak dirasakan. Kenapa? Orientasinya tidak bisa mengikuti frekuensi yang tinggi itu. Bolak-baliknya akan sangat cepat. Tidak bisa mengikuti. Sehingga dia ya sudah tidak terjadi lagi polarisasinya. Nah, kemudian kalau kita naikkan lagi, ya, di frekuensi 10⁻8 kita naikkan 10⁻10, maka yang ada kalau ada polarisasi hanya polarisasi ionik dan elektronik. Kemudian kalau kita naikkan lagi 10⁻14 di sini, maka kalau ada polarisasi yang mungkin hanya satu, polarisasi elektronik. Karena sampai kira-kira 10⁻15 itu masih oke. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui jenis polarisasi yang dimiliki material apa, itu dilakukan dengan cara separasi frekuensi. Digeser frekuensi dari rendah sampai tinggi, maka pada daerah mana terjadi perubahan sangat signifikan dari sisi polarisasi, itu berimplikasi pada permitivitas, maka ketahuan jenis polarisasinya. Maka tentunya kita akan mengetahui bagaimana interaksi material dielektrik dengan frekuensi, itu sangat tergantung dari jenis polarisasi. Maka kemudian ada permitivitas kompleks. Jadi selama ini kita memandang permitivitas itu statik, tapi tidak kenyataan. Kenapa? Karena fenomena barusan. Kita rubah frekuensinya, maka permitivitas itu berubah. Kenapa? Karena polarisasinya bisa bergeser. Yang semula mungkin 4 berubah jadi 3, hanya ada 2 dan sebagainya. Maka besarnya pun berubah. Maka ada teori permitivitas dikaitkan dengan frekuensi. Maka ada permitivitas kompleks. Ada permitivitas kompleks sebagai fungsi dari frekuensi. Maka ada persamaan yang sangat terkenal, yaitu persamaan Debye. Ya, diusulkan oleh orang yang namanya Profesor Debye dari Prancis, itu menjelaskan bagaimana hubungan permitivitas dengan frekuensi. Nah, dari situ kemudian kita kembali kepada persamaan Maxwell. Ini kembali ke teori medan ya. Saya kira Anda kembali ke sana. Nah, kita teori hari sudah punya kurl H sama dengan sigma ditambah J omega epsilon kalikan E. Ya. Kemudian di sini ini kita bisa kaitkan dengan permitivitas kompleks. Jadi permitivitas kompleks itu dalam hal ini identik dengan epsilon ya ditambah sigma per J omega. Ya, ini ada hubungannya dengan itu. Dan kemudian larinya nanti ke tangan delta, losses, rugi-rugi dielektrik. Akan kita bahas nanti. Ini rugi-rugi dielektrik. Jadi kalau kita punya dielektrik, ya, ketika kita beri tegangan akan mengalir arus. Nah, arus itu kita bagi menjadi 2. Pertama arus pengisian, ya, yang pasanya 90 derajat, ya, berbeda dengan tegangannya. Ada arus rugi-rugi yang sepasa dengan tegangannya. Nah, totalnya adalah I. Maka kan ada sudut yang dibentuk antara arus total dengan arus pengisian, arus imajiner. Ya. Maka itulah delta. Delta. Nah, delta inilah yang kemudian dijadikan ukuran faktor penentu rugi-rugi. Ya, tangan delta. Kalau tangan deltanya 1, ya, artinya apa? Artinya I-nya itu ada di sini. Ya, 90 derajat kan ya, kalau 1 itu. Artinya apa? Semua arusnya arus rugi-rugi. Berarti semua rugi-rugi itu. Nah, gitu. Nah, ekstrimnya kalau tangan deltanya 0, berarti semua arus pengisian. Tidak ada rugi-rugi. Tangan deltanya 0. Tapi realnya tangan delta itu ada harganya. Oleh karena itu, ada arus rugi-rugi, ada arus pengisian. Maka tangan deltanya punya harga tertentu. Tapi biasanya kecil, oleh karena itu deltanya ini kecil, mungkin daerah sini gitu ya, ya begitu. Nah, dengan adanya tangan delta rugi-rugi, maka ketika dielektrik dipergunakan terjadilah losses. Nah, besarnya losses dinyatakan dengan persamaan ini. Ya. Omega E kuadrat epsilon 0 epsilon R aksen tangan delta. Nah, di sini ada faktor tangan delta, ya, faktor rugi-rugi, ya, dengan penjelasan ini kaitannya dengan arus rugi-rugi dan arus pengisian, ya. Maka dengan demikian rugi-rugi per volume, persatuan volume dielektrik itu tergantung pertama frekuensi. Frekuensi kita naikkan, rugi-rugi dielektrik naik. Kemudian medan listrik E kita naikkan, naik kuadratik.
Tangan delta kita naikkan, berarti materialnya punya tangan delta tinggi, rugi-ruginya juga tinggi. Epsilon R-nya tinggi, maka rugi-ruginya tinggi. Jadi faktornya adalah frekuensi, medan listrik, permitivitas, dan tangan delta. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin mencari material yang losisnya kecil, pilih saja. Dari si material kita hanya ada dua opsi. Epsilon R-nya kecil, tangan delta kecil. Karena omega dan E itu adalah parameter operasi. Parameter materialnya berasal dari epsilon dan tangan delta. Ini penting Anda ketahui ya. Ini contoh. Contoh tangan delta berbagai material yang digunakan untuk power engineering, terutama tegangan tinggi. Jadi tangan deltanya 0,001 untuk minyak kapasitor. Kemudian minyak trafo, ya kira-kira sama ya. Kemudian ada minyak silikon, ini minyak yang sangat bagus sekali. Ini tangan deltanya sangat kecil, jadi rugi-ruginya kecil sekali. Dan sebagainya. Setiap material mempunyai tangan delta yang berbeda-beda. Nah, ini beberapa material yang umum digunakan. Kita lihat ini untuk frekuensi yang berbeda, supaya memberikan gambaran kepada Anda bagaimana faktor frekuensi. Contohnya XLPE. Ini material elektrik yang digunakan untuk kabel tegangan tinggi. Ya, epsilon R-nya adalah 2,3. Ya. Tangan deltanya pada frekuensi 60 derajat itu 3 kali 10 pangkat min 4. Ya. Kemudian rugi-ruginya per sentimeter kubik 0,23 watt. Ya. Nah, kalau frekuensi kita naikkan, ternyata ada perubahan tangan delta yang semula 3 kali 10 pangkat min menjadi 40. Jadi tangan delta pun itu fungsi dari frekuensi. Ya. Kemudian naik lagi karena ada frekuensinya naik, ada faktor kenaikan, maka yang rugi-rugi semula 0,23 menjadi 5,12. Ya. Begitu juga material yang lain, aluminium dan sebagainya. Intinya adalah ada faktor frekuensi, ada faktor tangan delta, ada faktor epsilon. Nah, ini microwave oven. Ya, ini contoh yang ingin saya berikan kepada Anda supaya Anda punya gambaran. Ternyata rugi-rugi dielektrik itu ada untungnya juga, ada pemakaiannya. Jadi kalau di kabel kita hindari, pada trafo kita hindari rugi-rugi dielektrik kalau bisa sekecil mungkin. Tapi untuk microwave oven justru ini dimanfaatkan. Ya. Jadi microwave oven itu sebagai contoh ini di dalamnya ada makanan ya. Ada makanan yang sedang dihangatkan, bisa pizza, bisa ya mungkin bala-bala, bisa macam-macam ya, bisa rendang macam-macam ya. Kemudian ini prinsipnya adalah menggunakan rugi-rugi dielektrik. Jadi makanan yang dingin kita masukkan di situ, ya. Kemudian microwave oven itu intinya adalah memberikan medan listrik dengan frekuensi microwave. Microwave ini kan spektrum frekuensi, yang frekuensi lebih tinggi dari frekuensi yang kita lihat dari visible light, frekuensi tinggi. Maka material kita masukkan, ini makanan ya, kita tutup, kita beri medan dengan frekuensi tinggi. Maka terjadilah rugi-rugi dielektrik. Rugi-rugi dielektrik yang digunakan sendiri. Jadi makanan itu dielektrik, kita perlakukan di sini sebagai dielektrik, kemudian kita beri medan listrik frekuensi tinggi, terjadilah rugi-rugi dielektrik tadi. Maka rugi-rugi itu panas hasilnya, digunakan untuk memanaskan diri sendiri, akhirnya temperaturnya naik. Jadi berlaku kompleks ya tentang pemanasan itu, tapi sumber energinya adalah rugi-rugi dielektrik dari makanan Anda. Nah, ini menarik ya. Anda ini bisa jelaskan ya kepada orang lain ya, kalau perlu karena sudah belajar hari ini, Anda ceritakan ke orang tua gitu ya, di rumah yang ada microwave ceritakan gitu ya, wah ini ya, gitu ya. Bahwa pemanasan di sini adalah rugi-rugi dielektrik. Oleh karena itu sekarang Anda bisa paham kenapa kalau memanaskan makanan yang kering susah panasnya. Tetapi kalau kita panaskan dengan untuk makanan yang agak basah, kue basah gitu ya, cepat sekali. Ya, kenapa? Nah, ini yang penting. Karena kalau basah itu mengandung air. Air itu epsilon R-nya besar. Ya. Tangan deltanya besar. Ya. Tangan deltanya juga besar ya. Ini besar. Maka makanan yang basah itu
rugi-rugi persatuan volume itu wattnya besar, maka cepat panas. Tapi coba Anda panaskan kue kering, ya, cookies gitu ya, lama sekali panasnya. Kenapa? Karena energi lossesnya kecil. Ya, gitu. Jadi dengan menggunakan persamaan losses tadi di elektrik, Anda dengan mudah menjelaskan fenomena microwave oven untuk pemanasan makanan. Oke, ini contoh yang saya berikan supaya Anda mudah menangkapnya, aplikasi dielectric losses. Ini tadi sudah jelaskan. Ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada kekuatan dielectric dan tembus dielectric. Ini parameter penting di bagian depan tadi saya sampaikan ya. Jadi setiap dielectric mempunyai kekuatan. Berapa kemampuan medan yang masih bisa ditahan? Jadi secara umum, kalau kita punya dielectric, kita beri tegangan, tegangannya kita naikkan, maka mula-mula arusnya itu naik. Depan ini naik, set begitu ya. Setelah itu stabil. Ya. Nah, kemudian ketika pada tegangan tertentu, ya, sampailah kepada kekuatan dielectric, maka arus akan sangat tajam naik, diikuti dengan tembus, dan nanti tegangannya akan jatuh. Nah, daerah sinilah ini kita kenal dengan tegangan tembus, disitulah medan yang berhubungan dengan kekuatan dielectric. Kekuatan dielectric satuannya adalah satuan medan, jadi kilowatt per milimeter. Nah, ini ada tembus dielectric gas, tembus dielectric cair, dan tembus dielectric padat tentunya, karena material dielectric secara umum kita bagi atas 3, tambah satu lagi. Jadi ada gas, ada cair, ada padat, dan komposit. Komposit itu gabungan dari biasanya cair dan padat. Nah, fenomena tembus dielectric gas itu adalah elektron avalanche. Jadi anggap sini ada gas, ya, dielectric gas, ada medan tinggi, ya, medan tinggi, ya. Maka tembusnya gas, ya, sampai kepada kekuatan dielectricnya itu dimulai dengan adanya elektron. Elektron munculnya bisa pada daerah yang seperti ini, ya, kita kenal dengan spike, protrusi, atau muncul karena ada radiasi. Yang jelas perlu elektron awal. Tembusnya gas diperlukan elektron awal dengan berbagai sumber. Ya. Maka dengan adanya elektron itu, karena ada medan yang tinggi, elektron akan naik ke atas. Ya, naik ke atas. Anda masih ingat ada gaya, ya, F sama dengan M kalikan A, pergerakan. Tapi F-nya itu berasal dari mana? F sama dengan E kalikan E. Ini kuliah teori medan ya. Kalau medannya sudah tinggi, kita punya muatan elektron, maka elektron bergerak. Bergeraknya ke arah anoda, ke positif. Nah, gerakan elektron dipercepat karena ada A. Ya. Kemudian menumbuk atom gas. Ya, menumbuk atom gas terjadilah ion. Yang merah itu ion. Nah, ion bergeraknya ke bawah, ya, elektron ke atas lagi. Ya. Maka terjadilah banyak elektron baru karena ada ionisasi gas. Banyak ion baru. Ionnya bergerak ke bawah, elektronnya bergerak ke atas. Nah, fenomena ini meledak gitu ya, membesar, kita kenal dengan avalanche. Avalanche itu susah menjelaskannya, ya. Bahasa Indonesia ada juga yang disebutkan avalanche gitu ya. Tapi seolah-olah banjir gitu ya, banjir mendadak begitu ya, banjir elektron dan banjir ion. Maka terjadilah aliran arus elektron, ini yang hitam ini. Jadi ini ke atas menghasilkan arus ini. Sedangkan elektron itu lebih lambat gerakannya, menghasilkan arus ion. Ion lebih lambat menghasilkan arus yang merah. Oleh karena itu, kalau terjadi discharge, ya breakdown dari gas, terjadilah suatu impuls. Ya, impulsnya ini gabungan antara arus yang hitam dan putih. Jadi bentuk gelombangnya kalau kita gambarkan bentuknya begini, ya, seperti impulsnya petir. Nah, petir juga salah satu tembus dari gas. Fenomenanya sama. Inilah kita kenal dengan fenomena tembus pada dielectric gas. Kemudian untuk gas ada namanya kurva Paschen. Ini Anda harus paham betul ya, bahwa semua gas itu punya sifat-sifat mengikuti kurva ini. Yang ke atas ini adalah tegangan tembus. Sedangkan yang tekanan ini adalah P kalikan D. P itu tekanan, D itu jarak elektroda. Jadi Anda bayangkan kita punya elektroda, ya,
ini ada gas di sini. Makanya jaraknya D. Ya. Tekanannya berapa, begitu ya. Maka kalau D-nya konstan, tekanannya kita rubah. Ya. Anda anggap ini D-nya konstan. D sama dengan konstan ya. Maka kalau P-nya kita rubah, tegangan tembusnya berubah. Ya. Makanya ini ada daerah PD minimum. Contohnya yang merah ini yang merah itu udara ya, udara PD minimum. Oleh karena itu, ada daerah tekanan rendah dan tekanan tinggi. Oleh karena itu, kita sekarang bicara udara dulu ya. Kalau kita mempunyai udara, kemudian itu kita kurangi tekanannya, berarti ke arah vakum. Sebelah kiri sana adalah vakum. Ya, vakum. Sedangkan kalau kanan itu darah tekanan tinggi. Ya, P-nya tinggi. Berarti dipompa. Seperti ban gitu ya, dipompa ya, tekanan tinggi. Maka kalau kita punya udara, kita bisa mengharapkan tegangan tembusnya tinggi dengan dua cara. Yang pertama, buatlah tekanan serendah mungkin, berarti ke arah vakum. Oleh karena itu, kenapa dalam teknologi tegangan tinggi, kita punya peralatan vakum. Ada vacuum CB. CB dengan vakum mempunyai kekuatan tegangan tingginya sangat bagus. Vakum. Ya. Berarti ke sebelah kiri, kurva pasien sebelah kiri. Ya. Sebaliknya, kita juga bisa tekanan tinggi. Kalau Anda punya udara, ada tekan tinggi. Ya, sekian bar ya, lebih dari udara bebas, maka juga kita dapatkan tekanan tembusnya tinggi. Jadi kita bisa dua aplikasi. Kalau pengen tegangan tinggi, ya tegangan tembusnya tinggi, mau divakumkan sekaligus yang paling kiri, naik terus ke sana ya, atau ditekan sekaligus sangat tinggi tekanan, maka dua-duanya mempunyai tegangan tembus tinggi. Ya, dua-duanya punya risiko. Risikonya gimana? Jadi kalau misalnya kita punya vakum ya, vakumnya bocor, nah, dia meluncur ke bawah, ya gitu ya. Karena vakumnya bocor, jadi ada kemasukan udara baru ke dalam. Sebaliknya kalau kita tekanan tinggi, bocor juga, tekanan turun kan, ya ke bawah juga, gitu ya, mengarah ke daerah sini. Itulah aplikasi elektrik gas kaitan dengan tegangan tembus. Kurva pasien ini sangat terkenal, aplikasinya sangat luas. Dan Anda di POR ya, saya wanti-wanti jangan sampai tidak bisa menjelaskan fenomena kurva pasien. Setiap gas punya harga PD minimum, ya. Dan itu kalau dalam aplikasi tegangan tinggi itu ya kecuali aplikasi khusus itu dihindari. Nah ini hukum pasien ya menyatakan bahwa tegangan tembus itu tergantung dari P kalikan D. Ya. Tekanan dan jarak elektroda. Itu rumus umumnya seperti itu. Nah kemudian gambarnya seperti ini. Ya. Ini contohnya udara ya. Jadi ke kanan sana adalah gas ditekan, ke kiri ini adalah daerah vakum. Ya. Dua-duanya aplikasinya bagus untuk isolasi tegangan tinggi. Nah kemudian ada PD minimum. PD minimum. Jadi setiap gas, contohnya ini ada udara, ada H2, dan neon, itu punya daerah tegangan tembus minimum masing-masing. Yang mana ini masing-masing terhubung dengan perkalian P kalikan D yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau aplikasinya untuk isolasi, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita bikin isolasi, jarak elektroda dan tekanannya ketika dikalikan, ketemunya daerah paling bawah. Nah, itu cilaka. Ya, berarti kita menggunakan elektrik gas pada tempat yang tidak sebaiknya. Dicari pada tempat yang paling lemah, itu justru kita hindari. Kita cari kalau bisa sebelah kanan atau paling tidak sebelah kiri. Baik, ini contoh beberapa gas punya PD yang minimum berbeda-beda. Udara, argon, helium, dan sebagainya. Nah, tapi ini ada aplikasi yang bagus juga. Jadi, Anda mungkin pernah dengar ada lampu neon gitu ya, atau lampu argon lah, lampu argon ya. Lampu argon ini digunakan gasnya gas argon. Kenapa? Karena punya PS minimumnya rendah. Artinya ada glow, ada discharge dari argon itu cukup dengan tegangan 137. Rendah. Ya. Sebaliknya kalau kita gunakan udara, perlu 327. Berarti energinya juga tinggi. Oleh karena itu, untuk aplikasi sebagai lampu, ya, lampu pendar ya, glow discharge lamp ya, itu digunakanlah gas yang punya tegangan tembus minimumnya serendah mungkin.
Contohnya helium. Helium juga digunakan, ada lampu helium, ada lampu argon. Ya, ini dua gas ini saya kira cukup terkenal ya. Nah, kenapa digunakan dua itu? Alasannya adalah ini. Ya. PS minimumnya sekecil mungkin. Baik, ini contoh yang digunakan ya. Nah, kemudian tadi ya gas tekanan tinggi ya itu menjadi isolasi yang bagus ya. Nah, ini contoh hubungan antara kalau gas ditekan, tekanan tembusnya juga naik. Ya. Untuk berbagai cara elektroda. Ini konsisten dengan persamaan pasien tadi. Nah, kemudian gas punya parameter-parameter ya. Parameternya ini berhubungan dengan lingkungan juga. Maka ada kaitan dengan temperatur ya, ada tekanan ya. Kemudian ada hubungan juga dengan kelembapan nantinya ya. Maka faktor lingkungan ini perlu diperhitungkan. Kalau kita punya peralatan dioperasikan pada tempat yang berbeda, maka kemampuan dari udara sekitar itu berbeda. Ya, karena itu perlu diperhitungkan rumus-rumus ini. Ya, ini rumus dalam standar IEC. Ya. Ini masuk dalam kriteria desain peralatan. Kalau digunakan di daerah tegangan daerah gunungan akan berbeda dengan digunakan di daerah pantai. Kenapa? Karena parameter lingkungannya berbeda-beda. Ini contoh yang perlu Anda ketahui ya. Jadi misalnya standar itu adalah temperaturnya 2 derajat Celcius, kemudian tekanannya 1 bar ya, kemudian faktornya 1 semua. Ya. Maka kita punya tegangan tembusnya kekuatannya 1. Ya. Tapi kalau kita pindah ya, peralatannya itu kita bawa ke tempat yang lain. Contohnya di sini kita lihat sini. Ke daerah panas, dataran tinggi, kering. Jadi daerah pegunungan tapi kering, ya. Panas. Tekanannya lebih rendah. Ya. Kemudian sini faktor itunya kelembabannya. Kemudian ada faktor yang K1, K2 menurut standar tadi menjadi hanya 0,738, hanya 75%. Jadi kemampuan gas di sekitar itu hanya 75% dibanding standar. Oleh karena itu kalau kita mendesain peralatan tentu harus berbeda kalau mau digunakan daerah seperti ini dengan daerah seperti ini. Ini tembus medan mungkin, contohnya tadi kalau kita sudah lihat mengenai tekanan, ini perubahan dari jarak elektroda. Elektroda kita berubah jaraknya, tekanan tembusnya juga berubah. Nah berikutnya gas elektronegatif, itu contohnya adalah SF6. Ya. Ini banyak digunakan. Apa itu gas elektronegatif? Adalah gas yang sifatnya menarik elektron. Maka karena menarik elektron, breakdown itu semacam bisa dicegah. Oleh karena itu tegangan tembusnya bisa tinggi. Ya. Aplikasinya sangat luas, yaitu untuk peralatan yang kita kenal dengan GIS. Gas Insulated Substation. Itu mayoritas digunakan gasnya adalah gas SF6. Ini SF6, ya. Dia punya elektronegativitas tinggi, jadi kalau ada elektron muncul, sebelum memicu adanya tembus, ditangkap oleh SF6. Kemudian punya kekuatan elektrik tinggi, dia memutus arcing, jadi kalau ada arcing, maka dia cepat-cepat bisa memutus. Kemudian non-toksik, tidak beracun, kemudian juga punya daya hantar panas yang baik. Jadi SF6 ini memang gas yang punya sifat yang excellent, oleh karena itu banyak digunakan. Tetapinya ternyata diketahui belakangan dia sangat berbahaya kepada atmosfer. Kenapa dia bahaya? Karena kalau terjadi kebocoran, dia akan berinteraksi dengan udara luar, akhirnya akan merusak ozon, lapisan ozon. Diketahui lapisan ozon kita, atmosfer itu akan dirusak saat SF6 ini bocor dari peralatan kita. Oleh karena itu ada konvensi bahwa dunia harus mengurangi penggunaan SF6. Makanya sekarang orang berlomba-lomba mencari alternatifnya apa yang bisa digunakan yang tidak merusak lingkungan. Karena kalau ini digunakan terus, terjadilah pemanasan global yang semakin hebat karena lapisan ozonnya dirusak oleh SF6. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan elektrik SF6, diantaranya adalah kemurnian. Kontaminan yang masuk itu akan merusak
merusak atau mengurangi tegangan tembus dari SF6. Kemudian temperatur juga berpengaruh, kemudian tentunya bentuk geometri dari peralatan, khususnya di GIS. Nah, kemudian GIS banyak digunakan, itu kompak ya, di dalam tabung begitu, sehingga ini kelihatannya secara interiornya bagus, kelihatan indah begitu, dan itu memakan space yang relatif kecil. Cuma tentunya agak mahal, kenapa? Karena ada gas yang tekanannya tinggi, kemudian perlu dimonitor, dan dalam penyiapan di awalnya juga cukup mahal. Baik, saya kira ini mengenai gas ya, kita selesaikan. Jadi berikutnya nanti akan kita teruskan mengenai tembus pada dieletrik cair dan padat, dan kita akan bahas pada kuliah selanjutnya mengenai dieletrik cair dan padat ya.